Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang bersifat negatif? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki, dan saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu terhadap kartu yang saya ambil nanti. Kita akan sama-sama melihat apa isi informasi dari setiap kartu yang saya pegang nanti. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu yang ada di depan saya ini, apakah akan memberikan situasi yang positif terhadap energi yang kamu miliki atau memang justru kebalikannya. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memiliki dua arti terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Arti pertama, apakah diri kamu untuk saat ini sedang bertahan di dalam situasi yang tidak kamu harapkan, atau memang arti kedua, energi kamu sedang berada di dalam situasi pertikaian. Kalau saya menarik dari situasi energi kamu yang sedang ingin bertahan atau masih ingin bertahan, kemungkinan kamu memiliki suatu keyakinan ataupun kamu memiliki suatu kepercayaan bahwasannya ketika diri saya bertahan akan mendapatkan sesuatu hal sesuai dengan ekspektasi saya. Tetapi kalau menurut saya dan pandangan saya, ketika diri kamu masih ingin bertahan terhadap situasi yang membuat diri kamu yang hanya bisa mengharapkan situasi perubahan, saya mengira dan menurut pandangan saya itu hanya sekedar omong kosong belaka. Kenapa saya mengatakan itu hanya omong kosong belaka? Karena semakin diri kamu ingin bertahan, secara otomatis perasaan kamu ataupun secara pemikiran itu tidak akan sinkron dan tidak akan balance. Kalau saya menarik dari sisi pertikaian, kemungkinan pertikaian ini bisa saja berasal dari hubungan asmara kamu, bisa saja pertikaian ini berasal dari situasi keuangan kamu. Kalau saya menarik dari situasi perasaan, kemungkinan ketika diri kamu menjalankan suatu perasaan, baik secara LDR ataupun baik secara hubungan rumah tangga, saya melihat hari demi hari, waktu demi waktu, apakah ini sudah kamu terima atau memang ini belum kamu terima dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini? Seakan-akan hubungan rumah tangga yang selalu kamu jalankan itu hanya memberikan suatu pertengkaran, itu hanya memberikan suatu perdebatan.
itu hanya memberikan suatu perselisihan. Di mana kata pertengkaran ini, apakah diri kamu yang melakukan suatu pengkhianatan atau memang kamu tidak bisa mengontrol sikap kamu? Di sisi lain, bisa saja pertengkaran ini muncul dari pasangan kamu yang sengaja membuat energi diri kamu yang tadinya positif menjadi negatif. Di sisi lain, bisa saja pasangan kamu menghadirkan pihak ketiga, di mana kehadiran pihak ketiga ini merusak hubungan rumah tangga kamu. Di sisi lainnya lagi, guys, kemungkinan hubungan rumah tangga yang selalu kamu jalankan mendapat situasi ketidaknyamanan dari kedua belah pihak, di mana belah pihak tersebut terletak di dalam saudarakah atau memang dari pihak keluarga, yang dimana ketika diri saya menarik dari kata saudara ataupun pihak keluarga, saya melihat ada beberapa orang yang sengaja memberikan suatu doktrin, di mana doktrin tersebut agar bisa memisahkan diri kamu dengan pasangan kamu di dalam situasi hubungan rumah tangga tersebut. Kalau saya menarik dari sisi hubungan asmara kamu yang kamu jalankan secara LDR, kemunculan kartu yang saya pegang ini, yang dimana tadi saya mengatakan suatu pertikaian, kemungkinan hubungan LDR kamu tersebut membuat diri kamu selalu terikat, membuat diri kamu menjadi ajas manfaat, yang dimana ajas manfaat tersebut merupakan kamu yang terlalu banyak melakukan perjuangan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap hubungan pekerjaan kamu, kartu ini masih kamu rasakan, masih kamu terima, karena kartu ini membuat diri kamu agar tersingkir. Kartu ini membuat diri kamu merasa tidak nyaman dengan apa yang kamu lakukan. Kamu melakukannya dengan hal keterpaksaan karena memang diri kamu ada tanggung jawab terhadap suatu kebutuhan. Ini dia, guys. Kalau saya berbicara dari sisi materi dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, apakah ini sudah terjadi terhadap diri kamu atau memang ini belum terjadi terhadap diri kamu? Saya melihat kondisi keuangan kamu berada di dalam zona ketidakstabilan. Dengan berada di dalam zona ketidakstabilan, kamu berusaha untuk mencari segala cara agar bisa menutupi hal tersebut. Itu dia. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap diri kamu yang single parent, kemunculan kartu ini masih ada hubungan terhadap energi lama kamu, yang dimana energi lama kamu ini berusaha untuk membangkitkan suatu perasaan yang pernah kamu jalin, yang pernah kamu tutup selama ini. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang masih dalam situasi kesendirian, kemunculan kartu ini membuat diri kamu selalu berpikiran, apakah mungkin diri saya bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Karena semakin hari, semakin waktu, ketika diri saya menginginkan seseorang, justru seseorang itu lari dari saya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan diri kamu? Karena memang diri kamu terlalu banyak tuntutannya. Kita lihat kartu di bawahnya, guys. Muncul kartu Queen of Pentacles. Kemunculan kartu Queen of Pentacles berbicara terhadap satu energi yang ingin merasakan situasi kenyamanan, yang ingin merasakan situasi kebahagiaan, yang ingin merasakan situasi kebebasan, yang ingin merasakan situasi kemakmuran. Kalau saya mengkaitkan kartu Queen of Pentacles ini
terhadap energi yang kamu berikan terhadap diri saya, yang saya rasakan apabila saya mengkaitkan terhadap kartu pertama. Dan tadi saya sempat di awal pembicaraan saya mengatakan kemunculan kartu pertama ini ada dua arti, yang dimana arti pertama tadi diri kamu ingin bertahan karena memang kamu memiliki suatu keyakinan agar hubungan kamu itu bisa memberikan suatu perubahan, di mana perubahan tersebut berupa kebahagiaan. Kebahagiaan inilah saya letakkan di dalam kartu Queen of Pentacles. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemungkinan hal yang kamu terima berupa pertikaian, cepat atau lambat, secara perlahan-lahan, itu akan hilang dan kamu akan merasakan situasi kebebasan di sini. Dari sisi materi, kamu pun akan menerima suatu kemakmuran karena memang muncul kartu Queen of Pentacles. Seseorang yang dibicarakan untuk mendapatkan suatu kemakmuran di bidang materi. Bagaimana kartu di bagian keduanya? Muncul kartu Nine of Cups. Dua tangan memegang satu cawan, di mana satu cawan ini di atasnya ada pelangi. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Kalau saya menarik dari kata pelanginya, kemungkinan ada situasi kebahagiaan yang membuat diri kamu keluar dari situasi pertikaian tersebut. Ketika diri kamu keluar dari situasi pertikaian tersebut, diri kamu merasa bebas dan kamu akan tersenyum. Kalau saya menutup kartu Queen of Pentacles, bagaimana kartu di samping Queen? Wow, muncul kartu berunsurkan api berlambangkan 3 zodiak. Dimana ketika diri saya menarik dari sisi zodiak Aries-nya, kemungkinan ada seseorang yang memperlakukan diri kamu, tetapi ketika dia memperlakukan diri kamu, sebenarnya diri kamu ingin pergi dari hal tersebut. Ingin pergi dan ingin menerima hal yang sangat bebas. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap unsur kartu ini, unsur api ini, dan masih menarik dari sisi zodiak Leo-nya, guys, ada sesuatu kekuatan yang akan membuat diri kamu merasa stabil nanti. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, ada situasi di mana situasi itu akan dibantu oleh angel agar diri kamu menerima suatu kebebasan dan menerima suatu kemakmuran. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus terhadap unsur apinya saja dan mengkaitkan terhadap kartu di sampingnya, kebahagiaan yang sangat kuat untuk kamu dapatkan. Kita lihat kartu di bagian berikutnya. Muncul kartu Six of Cups. Six of Cups. Six of Cups. Six of Cups. Yang dimana kemunculan kartu ini berbicara terhadap mantan dari energi lama kamu. Bisa saja mantan pasangan kamu atau orang yang pernah dekat terhadap diri kamu tetapi belum memiliki suatu ikatan. Kemunculan kartu ini apabila saya mengkaitkan terhadap kartu sebelumnya, kenangan yang berbicara masih sangat kuat, di mana kenangan tersebut yang menempel suatu kebahagiaan. Ini dia guys, kenangan yang berada di situasi masa lalu. Ini dia guys, kenangan ini masih sangat kuat berbicara terhadap satu energi ini. Apakah satu energi ini ingin kembali atau memang tidak mau kembali? Dia lagi semangat-semangatnya ini untuk datang terhadap diri kamu, suatu kenangan ini. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Six of Cups, bagaimana kartu berikutnya? Muncul kartu sakit hati. Dengan kata lain, kemunculan kartu sakit hati ini, 3 pedang yang menusuk satu hati,
Saya melihat energi kamu apabila diri kamu melihat kenangan di masa lalu, justru kenangan ini membuat diri kamu merasa sakit hati. Kenangan inilah yang membuat diri kamu sangat depresi, kenangan inilah yang membuat diri kamu sangat trauma. Kenangan inilah yang membuat diri kamu merasa di dalam pertikaian. Kenangan inilah yang membuat diri kamu merasa terjebak di dalam situasi kamu tidak bisa mendapatkan suatu kebebasan. Kenangan ini yang selalu berbicara. Nah, kalau saya mengangkat kartu sakit hati ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Ace of Cups. Dari rasa sakit hati, untuk kedepannya akan ada satu energi menerima suatu hal baru. Hal baru ini berupa kehidupan baru, berupa kemajuan baru, semuanya baru, termasuk dari sisi perasaan. Sakit hati yang mengarah terhadap perubahan baru. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu The Emperor, yang dimana berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Tetapi saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus terhadap kartu The Emperor-nya saja. Dimana ketika diri saya menarik kata The Emperor dan mengkaitkan terhadap kartu Ace of Cups dengan kartu sakit hati, kemungkinan untuk kedepannya ada perubahan hidup yang bisa membuat diri kamu mendapatkan situasi kestabilan, di mana kestabilan ini berupa kemakmuran ataupun berupa kekuasaan serta derajat. Ketika diri kamu mendapatkan hal tersebut, kamu lebih banyak belajar karena memang diri kamu sudah mendapatkan rasa sakit hati dari energi kenangan yang pernah berdampingan terhadap diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.